Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo para nakama semua. Kembali lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat atau yang disapa Farhan, yang selalu membahas cerita anime, manga, One Piece setiap sehari sekali atau setiap di hari Jumat maupun di hari Sabtu. Oke para nakama, pemirsa, para nakama budiman di seluruh generasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini gue akan mau membahas bedah cerita ringkasan anime manga One Piece karangan Mr. Eiichiro Oda di chapter One Piece di episode 1082. Nah, sekarang waktunya gue akan membedah isi yang terdapat di chapter One Piece terbaru yang berjudul Ayo Pergi dan Dapatkan. Oke para nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar membahas bersama-sama. Masuk ke poin cerita pertama, yaitu kematian Admiral Vice T-Bone. Cerita chapter One Piece 1082 dimulai pada sebuah tempat di dunia baru, yaitu bertepatnya di tempat Mabes Angkatan Laut Marineford, di mana di sini kita diperlihatkan sebuah kabar tentang kematian Vice Admiral T-Bone di pusat Angkatan Laut. Nah, di sini gue mau menjelaskan bahwa Vice Admiral T-Bone pertama kali diperkenalkan di Arc Ennis Lobby pada chapter One Piece 366 dengan jabatan seorang kapten, yaitu seorang Vice Admiral yang disukai oleh warga sipil karena Admiral T-Bone ini memiliki karakter yang hobinya suka menolong banyak orang. Wah, ini Admiral berpahala juga ya, menolong semua banyak orang yang sedang kesusahan. Dan kemudian di sini nakama, kematian Admiral Vice T-Bone sangat sungguh tragis, mengingat dia adalah perwira yang memiliki prinsip keadilan yang ditiru. Dan dia nakama merupakan seorang yang bersungguh-sungguh dalam melindungi warga sipil. Namun ternyata ya nakama, dia telah dihianati oleh warga dia sendiri. Beristirahatlah dengan tenang, Vice Admiral T-Bone, yaitu seseorang yang dulunya adalah seorang kapten yang berkembang dalam waktu 2 tahun menjadi Vice Admiral. Di sini beliau meninggal secara tragis. Kemudian cerita One Piece berlanjut ke sebuah markas besar Angkatan Laut dengan memperlihatkan para tokoh-tokoh legenda Angkatan Laut, yaitu mantan Fleet Admiral Sengoku Sang Muda dan Vice Admiral Osuru, yang mereka sedang membahas dalam pembunuhan Vice Admiral T-Bone. Dan pada panel cerita kali ini kita mengetahui jika Vice Admiral T-Bone dibunuh oleh rakyat sipil di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan PP, yaitu sebuah kerajaan yang terdapat banyak warga yang benar-benar kondisi dalam keadaan kelaparan yang parah. Itulah sebabnya para nakama semua dimanapun kalian berada, Vice Admiral T-Bone terbunuh, dikarenakan para warga sipil di kerajaan tersebut membutuhkan uang dengan tujuan untuk bertahan hidup. Dan dari sini nakama, Sengoku juga menyebutkan ya, jika ini peran bagi sang badut si Bagi dalam organisasi Cross Guild sangat mengancam kelangsungan Angkatan Laut. Dan kemudian Bagi juga mampu ya menciptakan sebuah organisasi yang secara langsung menentang Angkatan Laut. Di sini Sengoku mengatakan jika Angkatan Laut harus segera memusnahkan Cross Guild sebelum kekuatan Angkatan Laut melemah. Perlahan tapi pasti nakama, dengan diperlihatkannya kematian Vice Admiral T-Bone, organisasi Cross Guild memperlihatkan taringnya dalam lentang Angkatan Laut. Hal ini para nakama, apakah ini merupakan tanda-tanda akan terjadi sebuah perang besar antara Angkatan Laut melawan organisasi Cross Guild? Menarik untuk ditunggu di episode cerita One Piece selanjutnya. Cerita One Piece ini masih berlanjut. Di saat Sengoku dan Osuru membahas tentang Cross Guild, Sengoku secara tiba-tiba bertanya kepada Hina, apakah dia melihat Monkey D. Garp? Lalu Hina menjawab, jika Monkey D. Garp saat sekarang ini pergi menyelamatkan Koby bersama anggota Angkatan Laut Sword. Lalu para nakama sekalian dimanapun kalian berada,
kita diperlihatkan ekspresi Sengoku dan Otsuru. Di sini ekspresinya sangat kaget karena Garp pergi ke Pulau Hachinosu, yaitu Pulau Bajak Laut, markas bajak laut Yonko Kurohige. Dari sini nakama, dengan diperlihatkannya interaksi antara Sengoku, Garp, dan Otsuru pada cerita One Piece ini, justru ya nakama, membuat seluruh para pembaca One Piece dan gue sendiri berpikir, jika nantinya nih nakama, kemungkinan Otsuru dan Sengoku nih akan datang ke Hachinosu dengan tujuan untuk membantu Monkey D. Garp. Hal ini nakama dikarenakan Garp saat sekarang ini sedang berlangsung melawan bajak laut Yonko, yaitu dengan kekuatan yang sangat terbatas. Dan pada chapter cerita One Piece selanjutnya nih, Kurohige juga nampaknya akan kembali ke Pulau Hachinosu. Hal ini dikarenakan nakama, dia telah berhasil mengalahkan Trafalgar di Waterloo. Dan ini para nakama semua, ini akan menjadi pertempuran besar-besaran antara Sengoku dan Otsuru yang akan benar-benar datang untuk membantu Garp dengan 3 kakek nenek legend para angkatan laut yang semakin hari semakin seru melawan bajak laut Yonko Kurohige. Menarik ditunggu apa yang akan terjadi di cerita-cerita One Piece selanjutnya. Wow, ini sudah tidak sabar lagi gue akan melihat pertarungan antara 3 legend, jenderal-jenderal maupun admiral angkatan laut melawan kelompok bajak laut Kurohige. Dan ditunggu untuk cerita selanjutnya nakama. Poin cerita kedua yaitu cerita kekuasaan Yonko Bagi. Cerita One Piece masih berlanjut, tepatnya di dunia baru, Pulau Karibari, yaitu tepatnya di organisasi Cross Guild, sekaligus markas besar Yonko Bajak Laut Bagi. Di sini nakama sekalian dimanapun kalian berada, kita diperlihatkan dengan kedatangan sesosok pria tua dengan berpakaian lusuh. Yang sekarang ini dia bertemu dengan para Yonko Bajak Laut Bagi. Di sini juga karena Bagi telah berhasil membunuh Vice Admiral T-Bone, atau yang tepatnya salah satu warga sipil telah membunuh Admiral T-Bone. Nah, di sini pria tersebut nih nampaknya telah membunuh Vice Admiral T-Bone dikarenakan dia membutuhkan uang untuk anak-anaknya yang kelaparan, dan tampaknya para nakama atas tindakan dia tersebut, Bagi sepertinya mengapresiasi tindakan pria tua tersebut. Dan Bagi mengatakan apa yang dilakukan adalah wujud dari kejahatan atau tindakan yang begitu gila yang telah dia lakukan dengan ekspresi ketawanya. Itulah ketawa Bagi ya nakama. Dan satu lagi para nakama sekalian, menurut gue, Vice Admiral T-Bone terbunuh karena memang dia menginginkan hal tersebut. Karena dia melihat sebuah kerajaan atau sebuah tempat yang penuh dengan kelaparan. Dan orang-orang tersebut sangat membutuhkan uang dengan tujuan untuk bertahan hidup, khususnya bagi anak-anaknya. Sehingga nih nakama, dia merelakan dirinya untuk mati. Karena kita tahu nih para nakama, Kapten T-Bone memiliki prinsip memberikan 100 kebaikan amal dalam sehari untuk tolong-menolong. Sehingga mungkin kematiannya memang telah dia inginkan. Bagi dia, keadilan di atas segala-galanya. Meskipun kematian Kapten T-Bone akan mendatangi para nakama sekalian. Oke para nakama, kembali ke cerita panel. Di saat semua orang tampak gembira atas keberhasilan pria tua lusuh tersebut, di sini salah satu bawahan Bagi memanggil Bagi dan mengatakan jika kapal utang bajak laut Yonko Bagi telah selesai dibuat. Kemudian para nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan sebuah kapal raksasa dengan simbol utama, dan kapal tersebut menggambarkan kepala badut Bagi dengan 2 pedang raksasa. Wow, besar sekali ya kapalnya si Bagi satu ini. Nah, di sini digambarkan sebuah kapal yang benar-benar sangat lucu. Sampai-sampai Bagi terkejut terhadap desain kapal tersebut yang telah dibuat oleh bawahannya. Dan kemudian kita bisa melihat Sir Crocodile dan si mata Elang Mihawk tampaknya nih sangat tidak senang dan tidak sudi menaiki kapal milik Bagi karena emang desain yang benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Ya namanya 2 orang sangar, karakter tokoh sangar,
pasti tidak suka sama desain-desain yang menurut mereka begitu aneh, sehingga mereka tidak mau menaiki kapal Buggy. Oke, nakama, cerita ini masih berlanjut tepatnya di ruang rapat. Di sana ada Buggy, Mihawk, dan Sir Crocodile. Tampaknya nih berada di ruangan tersebut untuk berdiskusi tentang organisasi Cross Guild. Dan kita untuk kedua kalinya bisa melihat dan bisa menyaksikan Buggy dalam kondisi babak belur, dihajar atau dibogem oleh Crocodile dan Mihawk. Rasain tuh, makanya jangan cari gara-gara sama mereka. Tampaknya di sini ya nakama, pembicaraan tersebut nih dipicu karena pertumbuhan Cross Guild yang benar-benar menargetkan para angkatan laut. Dan di sini nakama, Sir Crocodile mengatakan jika angkatan laut sudah sebagai ancaman, sehingga Mihawk berpikir Cross Guild harus membutuhkan kekuatan besar untuk bisa menandingin ancaman angkatan laut, yaitu dengan cara membuat negara militer yang kuat. Lalu di sini Buggy berbicara dengan mengatakan, untuk mengumpulkan harta, kekuasaan, dan kekuatan, mereka harus menggunakan skema yang terbalik dari cara yang digunakan Sir Crocodile dan Mihawk barusan, ucap Buggy. Dan di sini nakama, sosok kesatria dari Buggy terlihat. Dia berjuang untuk mendapatkan suatu hal yang sebenarnya merupakan hal yang mustahil yang ia dapatkan, yaitu sebuah tekad dan ambisi yang besar dari Buggy. Kemudian Buggy menjelaskan kepada Crocodile dan menceritakan jika dia dan si rambut merah Shanks dulunya tidak mencapai Laughtale karena ada suatu hal yang mencegah mereka. Di sini nakama, Buggy mengatakan ketika dirinya berlayar bersama Shanks bahwa Shanks memiliki potensi yang amat besar, sehingga Buggy tidak sebanding dengan Shanks yang menyebabkan dia melupakan impian dia tersebut. Lalu cerita ini berpindah ke sebuah cerita kilas balik flashback antara Buggy dan Shanks, tepatnya 24 tahun yang lalu. Di lokasi kota Lockton, tempat di mana ketika eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger sedang dilaksanakan atau sudah selesai dilaksanakan. Di sini, di mana Buggy dan Shanks sedang berkelahi setelah eksekusi Goldie Roger selesai. Dan dijelaskan kenapa Buggy memarahi Shanks ketika eksekusi Goldie Roger. Di sini akhirnya terjawab karena Shanks dulunya ingin berniat menjadi Raja Bajak Laut. Tiba-tiba Shanks membuang impiannya tersebut, dan di sini Shanks berpikir bahwa dia tidak ingin mendapatkan harta karun One Piece untuk saat ini. Itulah yang membuat Buggy kecewa. Dan karena Buggy berpikir Shanks adalah orang yang akan menggantikan Goldie Roger selanjutnya. Dan di sini nakama, posisi Buggy benar-benar sangat kecewa atas pernyataan Shanks dulu, sehingga ia tidak bersama Shanks lagi. Namun setelah menyadari Akagami no Shanks, akhirnya ia mulai bergerak dengan tujuan untuk mendapatkan One Piece. Yang akhirnya nakama, impian Buggy yang dia buang tersebut kembali muncul, dan Buggy memanfaatkan situasi dia bersama Crocodile dan Mihawk untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Dan hal ini nakama, sungguh benar-benar tekad yang sangat luar biasa dari Buggy, si bajak laut badut jenius. Dan dia meski tidak memiliki haki raja, ternyata nakama, dia memiliki hoki raja. Jadi dia siap bersaing untuk puncak tertinggi dari lautan. Kemudian cerita panel berlanjut. Buggy di sini berpidato dan berbicara kepada Mihawk dan Crocodile jika harta, kekuatan, dan kekuasaan bisa mereka dapatkan ketika kondisi mereka sekarang saat ini, yaitu sebagai seorang Yonko. Buggy mengajak Crocodile dan Mihawk untuk berlayar mendapatkan harta terbesar, yaitu One Piece. Sebelum cerita ini berlanjut para nakama sekalian, gue sendiri nih akan membahas tentang Buggy. Jadi, menurut gue ini sangat menyentuh. Mungkin selama ini para pembaca dan penikmat cerita One Piece berpikir bahwa Buggy menolak Shanks karena peta harta karun yang benar-benar bodoh. Namun faktanya nih nakama, Buggy sendirilah orang yang mendapatkan One Piece, meskipun Buggy akan mendukung Shanks. Kita bisa melihat dan menyaksikan betapa sedihnya Buggy karena Shanks tidak ingin mewujudkan mimpinya. Dari sini nakama,
faktanya, perkembangan karakter Buggy benar-benar salah satu yang terbaik di cerita anime One Piece. Dan cerita panel ini bercerita banyak tentang ikatan pertemanan persaudaraan sahabat sejati antara Buggy dan Shanks. Dan juga kita bisa lihat nih nakama, bagaimana pergerakan dari seseorang hoki raja The Lord Buggy, si Yonko bajak laut badut jenius. Saksikanlah para nakama, dan menarik ditunggu di episode cerita One Piece selanjutnya apa yang akan terjadi pada Buggy dan organisasi Cross Guild tersebut. Poin cerita selanjutnya yaitu perburuan harta karun One Piece. Ini pasti sangat-sangat menarik untuk ditunggu para nakama. Oke? Mau dibaca lagi? Mau disimak? Mari kita simak. Mari kita lanjut. Jadi, cerita ini nakama masih berlanjut setelah Buggy berbicara tentang niat dia mendapatkan gelar Raja Bajak Laut, yang membuat Mihawk dan Crocodile sangat marah. Karena nih nakama, keduanya tidak senang bermain bajak laut di sini. Crocodile menganggap jika Cross Guild adalah sebuah tempat bisnis. Lalu juga Mihawk nampaknya juga menolak tawaran Buggy, karena Mihawk tampaknya tidak ingin terlibat masalah dengan Kurohige, Luffy, maupun Shanks untuk mencapai tujuan Buggy tersebut. Namun Buggy membantah keinginan Crocodile dan berpidato melalui sebuah dendenmushi kepada seluruh bawahannya. Dan Buggy mengatakan, mimpi apa yang membuat kalian semua berlayar di lautan? Setiap momen ini sungguh akan menjadi momen terakhir kalian. Jadi kalian mengabaikan teriakan dalam diri kalian. Jika kalian menyerah karena terlalu berat, sekaranglah saatnya. Sekaranglah kesempatan kalian untuk berlayar, untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Ini waktunya kita untuk pergi mendapatkan harta karun One Piece. Kemudian para nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan sorakan emosional dari bajak laut Buggy yang sangat bersemangat setelah mendengarkan pidato dari Lord Buggy. Sampai-sampai ini nakama, Sir Crocodile dan si mata elang Mihawk mengeluarkan keringat dingin atas pernyataan Buggy tersebut, yaitu sebuah tekad yang sangat besar, tekad seorang ksatria yang memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Inilah sebuah perkembangan karakter yang sangat hebat dari Buggy, si bajak laut badut jenius. Sebelum cerita ini berlanjut nakama, gue sendiri menyinggung perihal pernyataan Doflamingo pada chapter One Piece di episode 801, di mana dijelaskan tentang perang tahta, yang dimana sebuah bajak laut besar tertuju pada satu tujuan yang sama, sehingga tercipta suatu perang besar yang melebihi perang di Marineford, yaitu perang tahta atau Battle Royale. Dan di mana nakama, semua orang akan berperang satu sama lain. Yang bertahan, dialah pemenangnya. Di sini gue makin tidak sabar ya untuk menunggu, karena saat sekarang ini nakama, semua Yonko, baik Mugiwara Luffy, Shanks, Kurohige maupun Buggy si badut, memiliki niat yang sama ini nakama, yaitu mendapatkan sebuah harta karun terbesar, yaitu bernama harta karun One Piece. Sudah tidak sabar kita untuk melihat cerita-cerita arc di final saga selanjutnya. Cerita panel One Piece ini masuk ke panel poin cerita terakhir, yaitu kemunculan tangan kanan dari setiap komandan pasukan revolusi. Di sini nakama, cerita panel One Piece ini telah berpindah ke lokasi lain di kerajaan Kamabaka. Dan kita bisa melihat dan menyaksikan 4 wakil kapten setiap komandan pasukan revolusioner sedang berkumpul untuk mengawasi kedatangan sebuah kapal ke arah kerajaan Kamabaka. Dan nakama sekalian dimanapun kalian berada, di cerita ini kita diperlihatkan setiap komandan tersebut. Pertama, wakil pasukan West Blue, yaitu bernama Uchiano, yaitu seorang tangan kanan pasukan Morley. Yang kedua, wakil pasukan East Blue, Ahiru, yaitu tangan kanan komandan Belo, dengan desain tangan sebelah kiri mirip dengan tangan besi Captain Kid. Ketiga, wakil pasukan Short Blue,
Gyambel dengan tangan kanan Komandan Lindbergh. Dan yang keempat yang terakhir adalah wakil pasukan dari North Blue, Giron, yaitu tangan kanan Komandan Karasu. Nah, nakama sekalian dimanapun kalian berada, nampaknya 4 komandan tersebut bertaruh kepada kapal yang datang ke arah mereka. Di sini nakama, Gyambel dan Giron bertaruh 1 juta kepada kapal yang datang ke arah kerajaan Kamabaka. Lalu nakama, tiba-tiba secara mengejutkan, ternyata nakama, karakter yang datang tersebut adalah seseorang nomor 2 pasukan revolusioner, yaitu Sabo. Tampaknya ini nakama, sosok ini, cerita ini sungguh sangat mengejutkan. Karena kita semua berpikir jika Sabo akan mati pada chapter 1061, yaitu pada saat serangan Im Sama menghancurkan kerajaan Lucia. Dan kemudian nih, di sini nih, tampaknya semua orang bahagia karena kedatangan Sabo dengan kondisi selamat beserta para warga Lucia. Nah, nakama, di sini Sabo menunda untuk menjelaskan alasan dia bisa selamat. Lalu nakama, kita bisa melihat dengan menyaksikan Koala dan Morley menangis melihat Sabo datang dengan selamat. Kemudian juga kita diperlihatkan panel di mana Belo Betty mengajak semua warga Lucia untuk bergabung dengan pasukan Revolutionary Army. Kemudian cerita panel berlanjut. Sabo beserta 2 pimpinan pasukan revolusi, Monkey the Dragon dan Emporio Ivankov, bertemu di sebuah ruangan untuk membahas apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi kepada Kuma. Lalu pada panel cerita terakhir, Sabo mulai berbicara pada Dragon dan Ivankov, serta dia memberitahukan apa yang terjadi di Tanah Suci Marizoa. Dan di chapter 1082 ini nakama, ditutup dengan chapter yang megah tentang tekad dan ambisi gila Bagi, perkembangan karakter Bagi, dan pertumbuhan Cross Guild yang semakin besar. Lalu pada panel akhir, para nakama sekalian, kita tampaknya akan mengetahui tentang masalah sebenarnya yang terjadi di Marizoa, yaitu masalah yang menimpa Kuma, kematian Raja Cobra, alasan kenapa Vivi bisa selamat, dan tentang masalah siapa Im Sama sebenarnya. Menarik untuk ditunggu di cerita selanjutnya. Dan cerita One Piece ini selesai para nakama sekalian. Minggu depan tidak libur. Mantap untuk dibahas cerita ini lebih lanjut. Semoga cerita One Piece ini bisa menghibur dan bisa memberikan info yang terbaik untuk kalian semua. Mohon maaf apabila segala kesalahan dan kekurangan selama ini yang gue ucap. Sekian dari gue, Konnichiwa, and sayonara nasana desu.